Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D dengan anggota Fityan Asani dengan NIM 4111419027, Dwi Tajwita Widianti dengan NIM 4111419046, dan Siti Nur Hidayati dengan NIM 4111419053. Kami di sini akan mempresentasikan tugas database tentang proyek membuat sistem informasi. Dari kelompok D akan membuat sebuah proyek, yaitu sebuah proyek sistem informasi bank. Bank D Makmur adalah sistem informasi berupa bank online yang dibuat oleh kelompok D Matematika 2019. Nasabah dapat menabung melalui bank online dengan mudah, praktis, dan efisien. Saya Sindriyati, NIM 4111449053. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan database yang telah kami buat. Yang pertama, ada deskripsi sistem. Nah, sistem informasi di Bank D Makmur ini memiliki aneka kasus sebagai berikut, yakni Bank D Makmur adalah bank yang didirikan oleh mahasiswa Makmur 2019, yang nasabahnya terdiri dari mahasiswa, dosen, dan staf di Universitas Negeri Semarang. Adapun prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, tiap calon nasabah yang akan menjadi nasabah harus mengisi formulir dengan biaya administrasi sebesar 100.000. Yang kedua, nasabah dapat melakukan penarikan uang maksimal 10.000. Yang ketiga, terdapat dua jenis bunga, yakni bunga pinjaman dan juga bunga tabungan. Adapun bunga tabungan 5% per tahun, sedangkan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Adapun enterprise yang ada dalam sistem informasi Bank D Makmur terdiri dari pertama, data pendaftaran, data nasabah, data non-nasabah, data admin, data tabungan, data penarikan, data peminjaman, serta data bunga. Nah, berikut tabel enterprise dengan field yang ada di dalam masing-masing enterprise. Yang pertama ada enterprise nasabah, memiliki field terdiri dari nomor nasabah, nama nasabah, tempat tanggal lahir nasabah, alamat nasabah, dan juga nomor telepon nasabah. Kemudian enterprise non-nasabah terdiri dari field non-nasabah, nama non-nasabah, tempat tanggal lahir non-nasabah, alamat non-nasabah, serta nomor telepon non-nasabah. Sedangkan enterprise admin terdiri dari nomor admin dan juga nama admin. Selanjutnya, enterprise tabungan terdiri dari field yakni nomor nasabah, nama nasabah, jumlah yang ditabung, tanggal menabung, serta lama menabung. Sedangkan enterprise penarikan terdiri dari kode penarikan, nomor nasabah, nama nasabah, jumlah penarikan, tanggal penarikan. Enterprise bunga terdiri dari field nomor nasabah, nama nasabah, jenis bunga, besar bunga, serta total. Selanjutnya di peminjaman terdiri dari kode peminjaman, nomor nasabah, nama nasabah, jumlah yang dipinjamkan, tanggal peminjaman, serta lama peminjaman. Selanjutnya ada DFD, yakni data flow diagram. Nah, bisa dilihat dalam layar. Nah, ini tadi field-field yang ada dalam enterprise digabungkan diberi ini panah sebagai flow diagramnya. Kemudian semuanya ini membentuk sistem kesatuan, yakni menjadi sistem informasi di Bank D Makmur. Nah, tadi enterprise ini kan ada admin, kemudian ada tabungan nasabah, ada nasabah, dan sebagainya, digabungkan menjadi satu. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram ini menggambarkan hubungan-hubungan atau relasi yang mungkin terjadi dalam sistem informasi yang telah dibuat. Yang pertama ada satu nasabah hanya boleh melakukan satu kali pendaftaran. Yang kedua, selanjutnya akan dikonfirmasikan ke satu admin. Yang ketiga, non-nasabah melakukan konfirmasi ke satu admin. Yang keempat, nasabah dapat melakukan satu kali atau beberapa
nasabah dapat melakukan beberapa kali atau tidak sama sekali penarikan. Nah, ini gambar EF-nya sebagai berikut. Nah, ini ada tabungan terdiri dari enterprise-nya tadi. Enterprise tabungan terdiri dari berikut ini. Yang di garis bawah ini merupakan primary key yang membedakan dari masing-masing uh, enterprise. Nah, atributnya. Kita juga ada pendaftaran primary key-nya, yaitu nomor terdaftar. Kemudian di bagian nasabah, primary key-nya yaitu nomor nasabah. Kemudian ke bawah di bagian bunga yang menjadi primary key yaitu nomor nasabah. Sedangkan di non-nasabah yang menjadi primary key yaitu nomor non-nasabah. Kemudian yang di peminjaman yang menjadi primary key kode peminjam, dalam penarikan yang menjadi primary key kode penarikan, sedangkan dalam admin yang menjadi primary key yaitu nomor admin. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat tab untuk tabungan, penarikan, dan juga pinjaman. Nah, dapat dilihat seperti berikut. Ini membuatnya menggunakan aplikasi Notepad Plus. Seperti ini kodenya. Kemudian kita bisa menjalankannya. Cara peran. Kemudian kita bisa membentuk cara. Saya di sini memakai laptop. Nah, di sini saya sudah membuat website untuk tabungan. Nah, ini kodenya seperti berikut. Ini dibuat dengan aplikasi Notepad++. Seperti ini. Kemudian coba kita jalankan dengan mengklik run. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini contohnya ada terdapat data tabungan. Ini terdiri dari nomor nasabah, jumlah yang ditabung, tanggal menabung, serta lama menabung. Nah, ini yang kedua dan ketiga, kenapa di bagian lama menabung ini dikosongin? Karena ini kan sistemnya itu dihitung per bulan atau per tahun. Sedangkan yang kedua ini kan atas nama Anda dan Anggun, ini kan baru menabung di bulan Juli. Jadi lama menabungnya dikosong. Yaitu untuk kode dengan penarikan ini seperti berikut ya. Bisa dilihat. Langsung saja kita jalankan dengan klik run. Nah, akan muncul seperti ini, data tabungan, serta tabel-tabelnya terdiri dari
terdiri dari kode penarikan, nama nasabah, jumlah penarikan, tanggal penarikan. Selanjutnya ada peminjaman. Adapun kodenya seperti itu. Kemudian coba kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Data peminjaman. Ada kode peminjaman, nama nasabah, jumlah yang dipinjam, tanggal peminjaman, serta lama peminjaman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan admin ya. Nanti melakukan sebuah penarikan, melakukan sebuah tabungan dan lain sebagainya. Maka hal yang paling awal ya, kita akan melakukan sebuah registrasi terlebih dahulu ya. Itu kita akan melakukan registrasi. Nah, ini untuk tampilan berandanya seperti ini. Ini untuk tampilan berandanya. Nah, untuk codingnya itu seperti apa? Codingnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk coding dari berandanya ini seperti ini codingnya, ya, PHP itu ya. Nah, ini untuk coding CSS-nya seperti ini, CSS dari berandanya, gitu. Nah, ketika kita akan melakukan penarikan ataupun tabungan ya melalui nasabah begitu ya, maka kita akan registrasi terlebih dahulu begitu. Kita bisa registrasi dengan masukkan username, password dan lain sebagainya begitu sesuai dengan data diri sendiri begitu ya, sesuai dengan data yang ada begitu ya. Nah, kita isikan terlebih dahulu ya sesuai dengan datanya. Setelah itu maka data yang diisi akan masuk ke database dari admin gitu. Nah, ini untuk codingan dari halaman registrasi seperti ini codingannya. Nah, ini untuk database dari adminnya gitu ya. Nah, tadi sudah misal tadi sudah didaftarkan terkait dengan nama-nama seperti Sinta, Tito, Lili, Lala, Fityan, Lulu dan lain sebagainya begitu. Oke, setelah kita sudah melakukan registrasi ya, maka sekarang kita bisa langsung login nasabah saja gitu ya, supaya nanti kita bisa melakukan tabungan, bisa melakukan penarikan dan lain sebagainya. Nah, misal ini tuh login atas nama Fikyan, misal kayak gitu ya. Maka kita tinggal login saja gitu, ya sesuai data yang terregistrasi gitu. Nah, ini untuk codingan dari halaman loginnya seperti ini, hampir sama seperti halaman registrasi ya codingannya. Nah, setelah kita sudah melakukan login ya teman-teman ya sesuai dengan data yang sudah terregistrasi, maka kita akan masuk ke beranda nasabahnya gitu ya. Nah, ini kita menggunakan username Fityan ya, nasabah Fityan gitu. Nah, kita sekarang bisa melakukan tabungan, penarikan dan sebagainya. Nah, untuk biodatanya sesuai dengan data yang terregistrasi begitu ya, Fityan, ID nasabahnya dari admin, tanggal lahir sesuai pendaftaran itu, alamatnya sesuai dengan pendaftaran yang registrasi begitu ya, nomor telepon juga sama itu. Nah, selanjutnya kita bisa langsung melakukan tabungan ya ataupun penarikan gitu ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, info saldonya juga sudah tertera ketika kita mengeklik menu info saldo gitu ya, maka saldo yang tersisa akan tertera gitu ya. Nah, begitu pula tabungan ya, ketika kita mengeklik menu tabungan maka akan muncul tabungan gitu ya. Nah, kita bisa memasukkan nominal sesuai yang akan kita tabung begitu ya. Kemudian kita klik kirim, maka jika berhasil
datanya akan terkirim ke admin gitu ya. Nah, admin nanti mengkonfirmasi apakah sudah benar-benar mengisi atau tidak ya. Jika memang berhasil nominal yang dikirim, maka di sana juga akan tertera berhasil nominal Anda kirim adalah sebesar sekian begitu. Nah, begitu pula ketika kita akan melakukan sebuah penarikan ya, maka kita tinggal memasukkan nominal yang akan ditarik begitu. Misalkan 20.000 ya, kita ketikkan ya nominal 20.000 dan kita tarik ya, klik tarik ya gitu. Nah, kemudian jika sudah berhasil, maka berhasil nominal yang Anda tarik adalah sebesar sekian begitu ya. Nah, nanti untuk dananya bisa diambil dari adminnya ya, admin begitu. Nah, ini untuk codingan tabungan ya, codingan penarikan dan lain sebagainya ada di sini ya, beranda nasabah. Perkenalkan, nama saya Dwita Juwita Widianti dengan NIM 4111419046. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman admin. Yang pertama adalah index.php. Di sini ada session start. Ketika session di start nanti, jika tidak ada session login, maka user akan kembali ke login. Jadi tidak dapat langsung ke index. Lalu ada function.php. Function.php ini berisi koneksi database dan juga function-function lainnya. Setelah itu kita buat tag HTML, judulnya halaman admin. Ini link rel style sheet ini untuk style CSS. Lalu nanti di index PHP juga kita tambahkan tombol logout. Lalu ada judul daftar nasabah. Kita buat tabel untuk data-data nasabahnya. Ada nomor, pilihan, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Tabel border itu adalah garisnya, sedangkan cell padding adalah ruang atau jaraknya. Selain itu, di dalam index.php kita juga akan menambahkan tombol tambah. Sekian sehingga nanti admin dapat kelompok D. menambahkan Mohon maaf apabila ada kesalahan. nasabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ada tombol ubah dan juga hapus untuk mengubah dan juga menghapus data-data nasabah yang ada. Selanjutnya ada login.php. Yang pertama kita buat terlebih dahulu tag HTML-nya. Dengan judul halaman login, ada style CSS juga untuk mempercantiknya. Lalu judul halaman ada login admin. Lalu ada form action dan juga method post. Kenapa kita pilih post? Karena jika kita pilih get nanti, maka akan tertulis di URL-nya. Setelah itu kita isi formnya, ada username, tipenya teks, ini adalah style CSS-nya. Begitu pula dengan password. Tapi password itu tipenya bukan teks ya, tapi password, agar passwordnya nanti tidak terlihat. Lalu ini kita akan membuat remember me. Kita tidak membuat dalam tipe kolom tulisan seperti itu, tapi checkbox. Jadi nanti jika dicek, jadi nanti cukup dicek saja kolomnya. Lalu ada tombol submit dan juga ada tombol registrasi.php. Jadi nanti jika tombol daftar ini dipencet, nanti akan langsung dihubungkan ke dalam halaman registrasi.php. Lalu di sini ada check cookie untuk remember me tadi. Jadi jika kita centang remember me, maka kita tidak perlu login lagi dalam kurun waktu 60 detik saja. Setelah itu ada session login location index.php. Jadi jika terdapat session login atau jika kita sudah login dan benar, maka kita akan diarahkan ke index.php.
Lalu jangan lupakan juga ada require function.php, yaitu untuk mengoneksikan database dengan codingannya ini. Ini functionnya ya. Setelah itu ada tambah. Tadi kan di dalam indeks kita akan membuat sebuah, sebelum itu akan ditunjukkan terlebih dahulu hasil dari codingan tadi. Hasilnya adalah seperti ini. Ada login admin, username, password, 5 nomor MI, login, dan juga daftar. Selanjutnya yaitu tambah.php. Di tambah.php kita juga menambahkan session, yaitu jika tidak dapat login, jika belum login maka tidak dapat masuk ke tambah.php. Kita require juga function.php untuk mengoneksikannya ke database. Lalu sebelum itu kita buat dulu terlebih dahulu tag HTML-nya. Kita tulis judulnya tambah data nasabah, lalu kita ubah tampilannya dengan style CSS. Kita tambah judul dalam halaman tambah data nasabah. Kita buat isinya ada nama nasabah, tipenya teks, lalu tanggal lahir, alamat, nomor telepon, lalu tombol untuk submit. Lalu kita cek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak, yaitu jika dapat berhasil ditambahkan maka hasilnya lebih dari 0. Maka nanti akan data berhasil ditambahkan akan langsung mengarah ke index.php. Jika data gagal ditambahkan juga akan mengarah langsung ke index.php, tetapi data belum masuk. Mari kita coba terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus login terlebih dahulu. Kita login. Ini adalah tombol tambah data nasabah. Kita klik. Misalnya kita tambah nama Ruru, tanggal lahirnya 14, alamatnya Kendal, nomor teleponnya 0811 10. Kita tambah data, maka nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini, data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah ini, Ruru sudah berhasil ditambahkan. Lalu setelah itu, selain itu tadi juga ada function ya, function tambah. Di function tambah sendiri ada nama nasabah, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, yaitu apa yang harus dimasukkan oleh username. Ini kenapa ada ini HTML special charge, ini agar jika username memasukkan huruf sembarang maka nanti tidak dapat ditambahkan ke dalam data nasabah itu sendiri. Kita query insert into, ini artinya menambahkan. Setelah itu kita ke ubah. Kita hapus terlebih dahulu. Sama seperti tambah tadi, dihapus juga ada session. Lalu ada require function.php untuk koneksinya. Dihapus sendiri lebih simple karena nanti hanya ada global count, lalu query-nya ada delete dari nasabah, di mana ID nasabahnya sama dengan ID. Lalu ada ID
$get ID itu untuk menangkap ID yang dikirim lewat URL. Lalu jika dihapus ID lebih dari 0, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil dihapus, lalu akan mengarah ke index.php. Sedangkan jika data gagal dihapus, juga tetap akan mengarah ke index.php. Sekarang kita coba hapus data yang kita tambahkan tadi. Lalu akan muncul seperti ini ya, apakah Anda yakin? Kita pencet OK. Data berhasil dihapus. Data sudah terhapus. Setelah itu ada ubah. Dalam ubah pun juga sama seperti tambah ya. Jadi semuanya ini hampir sama seperti yang tambah, cuma yang kata-kata seperti tambah kita ubah menjadi tulisan ubah. Kita pakai session juga, koneksinya juga, tapi bedanya adalah di koneksi tambah kita menggunakan insert, sedangkan di function ubah kita menggunakan update nasabah. Set ini harus ada where ID nasabah sama dengan ID nasabah, karena jika tidak ada ini nanti maka seluruh data nasabah akan terhapus. Kembali ke ubah.php sama tadi, jika berhasil diubah maka nanti akan ada pemberitahuan, begitupun sebaliknya. Kurang lebih sama seperti tambah.php. Kita coba ubah punya Lulu. Kita akan ubah alamatnya, alamat di Tegal. Kita akan ubah di Sekaran. Ubah data berhasil diubah. Oke. Nah, alamatnya sudah berubah menjadi Sekaran. Lalu yang selanjutnya itu kita akan membuat registrasi.php. Tadi kan di dalam ini kita logout dulu ya. Di dalam login ini ada tombol daftar. Nah, tombol daftar ini nanti jika dipencet maka akan mengarah ke dalam halaman registrasi.php. Kita buat registrasinya. Kita koneksikan ke function.php-nya terlebih dahulu. Kita buat tag HTML seperti biasa, halaman registrasi, style CSS-nya, ini stylenya, lalu judulnya seperti biasa juga, lalu kita buat tabelnya juga, bukan tabel tapi seperti unsur-unsurnya seperti username, password 2 untuk konfirmasi, lalu tombol submit. Di functionnya cukup panjang, yaitu ada username, throw lower itu nanti untuk menyimpan nama-nama huruf kecil, untuk menyimpan khusus huruf kecil. Lalu ini mysqli itu untuk memungkinkan username memasukkan tanda kutip. Lalu kita akan mengecek username sudah ada atau belum. Misalnya jika terdapat username yang sama, maka nanti username harus mencari nama baru karena tidak bisa menggunakan username yang sudah ada. Lalu ada cek konfirmasi password. Nanti jika tidak sesuai, password pertama tidak sesuai dengan password kedua, maka akan muncul notifikasi konfirmasi password tidak sesuai. Setelah itu ada enkripsi password. Kenapa butuh ini? Karena kita tidak ingin password kita diketahui oleh orang lain, begitu pula dengan oleh pembuat database ini. Lalu tambahkan user baru ke database.
Setelah registrasi seperti username dan juga passwordnya sudah benar dan juga tidak ada yang mirip atau kembar seperti username atau password yang sudah ada, maka nanti akan muncul user baru berhasil ditambahkan. Kita coba daftar, halaman registrasi, username kita buat Wita, password, konfirmasi password, lalu register. User berhasil ditambahkan. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat tombol logout di dalam index.php-nya. Yang pertama adalah kita buat session start-nya. Ada session start ini untuk memulai session, lalu unset ini untuk memastikan bahwa sessionnya sudah hilang, lalu session destroy untuk hapus session. Setelah itu akan kembali ke dalam halaman login.php. Kita coba, misal kita masuk dengan tadi yang sudah kita tambahkan, admin yang sudah kita tambahkan, Wita, password, kita login. Nah, ini kita logout, langsung kembali ke halaman login.php. Lalu jika kita salah memasukkan login seperti username atau passwordnya yang salah, maka nanti akan muncul tulisan merah bahwa password salah. Kita coba salahkan passwordnya. Nah, username atau password salah. Selain itu juga ada style CSS, ada ini untuk mengubah tampilan login box-nya agar lebih bagus. Lalu registrasi box, tambah, ubah, semuanya untuk mengubah tampilannya ada di style CSS ini, seperti backgroundnya warna ini, lalu border radiusnya 8 pixel dan lain-lain. Kurang lebih semuanya sama. Sekian presentasi dari kelompok D. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.